di pertemuan keempat ini kita akan membahas biodiesel ya, biodiesel. Kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan awali dulu dari pengertiannya. Jadi ini adalah memiliki alternatif ya, ya, berupa metil ester ya, berupa metil ester yang diproduksi melalui reaksi esterifikasi atau transesterifikasi asam lemak atau trigliserida ya. Ya teman-teman tahu ya, ester ya teman-teman tahu ya, ester itu adalah salah satu senyawa organik ya, misalnya R, kemudian C, sana ya, benar ya, C, kemudian di sini O, dan di sini R, dan sini R1, R2 ya. Metil ester berarti kan metil ester itu metil ester ya. Metil ester itu kan berarti jika R2 itu adalah metil ya. Ya, metil. Ya, berarti kan R1 kemudian C di sini O, di sini O, sini CH3. Ya benar ya. Ini CH3. Ini namanya metil ester ya. Ini metilnya, ini esternya ya. Jadi metil ester kan ya. Ya, namanya metil ester. Nah, inilah kemudian menjadi biodiesel ya, biodiesel ya. R-nya ini ya, R-nya sendiri yaitu berupa rantai hidrokarbon ini. Ini bisa rantai hidrokarbon dari C12 sampai dengan C20 ya panjangnya ya. Ya, nanti kan bisa nama-namanya bisa nanti misalnya. Nah, ini ya. Jadi misalnya ini ada metil laurat ya, kemudian kalau C17 nanti ada metil oleat, ada metil lenoleat, ada metil lenolenat ya. Dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kok kemudian metil ester sebagai bahan baku dari biodiesel bisa digunakan sebagai energi alternatif? Ya, prinsipnya sama dengan bioetanol yang sudah kita bahas sebelumnya, juga biogas juga yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Jadi prinsipnya adalah reaksi pembakaran ya, reaksi pembakaran senyawa organik ya, senyawa organik. Dan kita tahu bahwa metil ester ya, metil ester itu adalah salah satu senyawa organik yang bisa bereaksi dengan O2 ya, sama seperti etanol bisa bereaksi dengan O2, CH4 juga bisa bereaksi dengan O2, karena itu kemudian mereka menjadi sumber energi ya, sumber energi pembakaran ya. Jadi kalau misalnya kita punya metil ester ya, metil ya, ini kebalik ya tulisannya ya, jadi kayak gini, kemudian ini dan ini R ya, R-nya bisa dari 12 sampai dengan 20 atom C. Nah, ini bisa bereaksi dengan O2 ya, bisa bereaksi dengan O2 ya. Nah, hasilnya sama, reaksi pembakaran secara umum ya, dia akan menjadi CO2 dan menjadi H2O ya. Nah, ini bisa kalau dia bereaksi ya, metil ester itu nanti sekitar delta H-nya ya tentu negatif ya, sekitar 300-an ya. 300-an, 3000-an ya. 3000 kilojoule per mol ya sekitar. Oke, itu. Nah, sekarang kita akan lihat di bagian B, kita akan lihat proses pembuatan ya, proses pembuatan metil ester ya, metil ester ya untuk biodiesel ya, untuk biodiesel ya, metil ester untuk biodiesel ya. Nah, bahan bakunya ya, bahan baku atau bahan utama adalah minyak ya. Bahan utamanya adalah minyak ya, minyak apa saja, nah, khususnya minyak nabati ya tentunya, meskipun juga sebenarnya minyak hewani juga bisa ya, tapi jarang ya, tapi banyak kan minyak nabati iya, minyak jelantah, minyak kelapa sawit ya, minyak kelapa sawit yang bekas misalnya minyak jelantahnya. Terus yang paling banyak dipakai sebenarnya adalah minyak biji jarak ya, yang banyak dipakai ya. Nah, kita akan lihat dulu secara umum ya. Nah, minyak itu kalau teman-teman masih ingat tentu minyak itu aslinya adalah
trigliserida ya. Minyak itu adalah trigliserida kan ya. Jadi kalau teman-teman cari apa sih kandungan dari minyak itu? Kandungan utama dari minyak adalah trigliserida. Ya nanti kita gambarkan ya. Dan kalau kemudian trigliserida ini mengalami hidrolisis, dia akan menjadi asam lemak ya. Asam lemak bebas ya. Dia akan menjadi asam lemak bebas. Ya. Jadi kalau kita punya minyak, maka kandungan utama adalah minyak, itu adalah trigliserida. Kandungan utamanya minyak itu adalah trigliserida. Ya, meskipun terkadang trigliserida itu mengalami hidrolisis, ya, khususnya pada minyak jelantah misalnya yang sudah banyak dipakai, maka hidrolisis trigliseridanya makin banyak sehingga menghasilkan asam lemak bebas. Kalau trigliserida, ya dia harus mengalami proses namanya transesterifikasi untuk menjadi metil ester. Ya. Sementara kalau dia asam lemak bebas, ya dia mengalami proses namanya esterifikasi ya menjadi metil ester. Ya. So bedanya nanti kalau esterifikasi itu nanti katalisnya, yang ini pakai katalis ya. Nanti pakai katalisnya asam ya, H+. Sementara kalau transesterifikasi nanti juga pakai katalis, ya nanti pakai katalis itu basa ya. Katalisnya katalis basa. Bedanya cuma di situ ya. Ya. Jadi seulangi lagi bahan baku untuk membuat biodiesel atau metil ester itu adalah asam lemak. Di dalam asam lemak itu bukan asam lemak ya, adalah minyak ya. Nah di dalam minyak itu ada trigliseridanya dan ada asam lemak bebasnya. Kedua-duanya bisa juga menjadi metil ester ya dengan katalis yang berbeda. Kalau transesterifikasi kita pakai katalis basa atau OH ya. Kalau kalau esterifikasi dari asam lemak bebas menjadi metil ester kita menggunakan katalis asam ya. Nah, coba kita lihat ya reaksinya ya. Coba kita lihat reaksinya. Ya. Saya tuliskan reaksinya. Ya, reaksi esterifikasi dulu. Esterifikasi ya. Esterifikasi dulu. Ya, berarti kan asam lemak kan ya. Ya, asam lemak itu misalnya R, kemudian ini COOH. Nah, gini ya. Ini asam karboksilat ya. Asam karboksilat atau asam lemak bebas ya. Nah, ini bisa diubah menjadi metil ester melalui proses esterifikasi. Ya, diawali kayaknya sih teman-teman sudah belajar ya, di kimia organik reaksi esterifikasi ya. Jadi awalnya ada protonasi dulu kan ya. Jadi gugus karbonilnya ini diprotonasi dulu, ada pasangan elektron bebas ini dia akan mengikat dengan dengan elektrofil ya, H+-nya sini jadi elektrofil ya sehingga dia akan membentuk nanti zat antara di sini kan ya. Ini zat antara nanti di sini yaitu OH yang kecilnya jadi plus, sini kemudian di sini OH juga kan ya. Ini kita sebut sebagai zat antara. Yang gitu ya. Zat antara. Ya. Oke. Nah, karena di sini positif, bermuatan positif, muatan parsialnya sudah positif, maka elektron Pi di sini ya dia akan menetralkan itu ya, sehingga gantian sekarang C-nya ini kehilangan elektron kan ya. Nah, pada saat ini kehilangan elektron, maka masuklah nukleofil ya. Nukleofil ini itu adalah nanti akan bereaksi misalnya biasanya kita pakai metanol ya. Metanol ya, karena nanti kita akan pakai CH3-nya sebagai sumber metil ya. Maka nukleofil ini dia akan masuk ke sini kan ya, ke C-nya. Ya. Sehingga kita dapatkan ini kan ya. Kita dapatkan atau sebentar ya biar bisa dibedakan ya. Ini saya ganti warnanya. Ini berarti CH3OH ya. Betul ya. Ya. Maka nanti ini akan menjadi R, kemudian di sini agak ke bawah. R, kemudian di sini C. Ini tinggal satu ya. Ini OH, kemudian sini juga OH, kemudian di sini sudah ganti dengan ini kan ya. Dengan CH3 salah ya. CH3 OH. Yang gini ya. Kayak gini kan ya. Nah, dia akan bentuk seperti itu. Kemudian selanjutnya saya tuliskan di sini saja ya. Ini nanti akan melepaskan deprotonasi ya, namanya deprotonasi, melepaskan H+-nya lagi. Ini kan ya, melepaskan, maka nanti dia akan membentuk R, kemudian sini masih OH,
Di sini juga masih OH kan ya. Nah, di sini mengalami deprotonasi ya. Ini saya tulis hitam aja ya. Ini CH3, di sini O ya. Kemudian benar ya. Ya H plusnya udah lepas kan ya. Hanya ini kan ya. Hanya ini udah lepas satu. Oke, ada yang tahu kira-kira kenapa yang lepas H ini? Ya, jadi H ini lepas, ya kan ya. Ada yang tahu kira-kira? Dia begini, maksudnya itu dia begini. Dia begini kan ya. Nah, gini. Ya, tapi O-nya ini udah 3 ikatan, 1, 2, 3. Karena ada 3, maka logikanya nanti ini akan lepas kan ya. Nah, gitu ya. Akan lepas. Kenapa ini lepas? Ya, karena apa namanya? Kayaknya lebih mudah untuk lepas dibandingkan dengan ini dan ini ya. Sini R, kemudian di sini OH, di sini juga OH, sementara di sini adalah OCH3 ya, OCH3. OCH3 ini bereaksi lagi dengan H+, ya, plus ya, sehingga nanti salah satunya nanti akan seperti ini ya. Ya, ini, nah H+-nya masuk ke sini ya. H+ di sini ini tetap OCH3. OCH3 gitu. Kemudian ya, ini selanjutnya lepas airnya, H2O-nya lepas ya, sehingga menjadi R, kemudian sini OH. Nah, ini airnya sudah lepas ya, sehingga di sini OCH3 karena lepas berarti sini kan matanya positif ya. Ya, sehingga dia menjadi R karena di sini matanya positif, maka dia sini kan ya. OCH3 di sini. Oke, saya tulis dulu. Ya, gini ya. Sini. Ya, karena sini matanya positif, maka ini nanti ke sini kan ya. Kayak gitu ya. Maka sini O pangkat 2. Ya. O pangkat 2. Ya, gitu ya. Sehingga terbentuklah R CO OC3 ya. OCH3 ya. Atau ini metil ester ya. Atau kalau kita tulis lebih rapi, harusnya kan gini ya. R, kemudian sini C, O, kemudian sini O, CH3 ya. Metil ester ya. Ini metil ester. Namanya metil ester. Ya, oke ya. Inilah metil ester hasil esterifikasi dari asam lemak bebas. Ya, nah sementara kalau yang kedua adalah reaksi trans esterifikasi ya, trans esterifikasi. Ya, ini menggunakan trigliserida ya. Ini nanti menggunakan trigliserida. Ya, trigliserida itu ya dia gini kan ya. Atau sebelum itu kalau tadi ini dia menggunakan katalisnya kan asam ya. Ya kalau esterifikasi ya dia menggunakan katalisnya adalah katalis asam. Ya, sementara nanti kalau di trans esterifikasi katalisnya adalah basa ya. Ini katalis basa ya, katalis basa. Ya, kalau tadi sini ini katalis asam ya. Katalisnya asam ya. Nah, bedanya di mana? Jadi kalau di esterifikasi asamnya ini, katalis asamnya itu bereaksi dengan asam lemaknya ya, dengan sumber atau bahan dasarnya, bahan dasar atau reaktannya ya, reaktan dari apa namanya esterifikasi ya, itu asam lemaknya. Tapi kalau di trans esterifikasi katalisnya basanya itu nanti bereaksi dengan metanolnya ya, sama kan ya, tadi juga sini pakai metanol, tapi nanti metanol ini dia sebagai nukleofil ya, yang masuk ke C karbonilnya. Nah, kalau di sini ya, katalis basanya dia bereaksi dulu ya. Jadi dia bereaksi dulu dengan metanol ya. Jadi ini CH3OH ya, CH3OH ya. Ini bereaksi dulu dengan basa OH- ya. Ya, dia membentuk metoksida ya. Metoksida ya, yaitu CH3O min ya. Jadi diawali dengan metanolnya itu bereaksi dengan basa menjadi metoksida ya. Jadi dia menjadi metoksida atau secara umumnya alkoksida ya. Sini alkoksida. Nah, seperti ini ya. Jadi dari metanol bereaksi dengan basa menjadi metoksida CH3O min dan H2O gitu. Nah, nantilah kemudian metoksida ini ya yang akan bereaksi dengan trigliseridanya.
yang ini trigliseridanya ini. Jadi nanti prosesnya ya gini ya, plus H2O tadi ya, plus H2O di sini. Nah inilah kemudian metoksida inilah kemudian bereaksi dengan trigliseridanya. Jadi kalau kita gambar trigliseridanya CH2 karbonil. Nah inilah kemudian bereaksi dengan metoksida. Ya, yang ini ya, ini bereaksi di sini. Ya. Nah ini akan masuk ya, dia akan masuk ke C karbonil. Ya, sehingga ini kemudian nanti ke sini. Gitu ya. Ya, sehingga hasilnya apa? Ya, hasilnya kalau kita tuliskan sini, hasilnya nanti CH2 sini misalnya ya. Ini sini R, kemudian sini CH ya. Ini O, sini R. Nah, di sini nanti dia seperti ini. CH2, sini O, kemudian sini C-nya, sini rangkap satu gitu kan ya. Rangkap satu. Ya, maksudnya ikatan tunggal, sini ikatan tunggal, sini R, di sini CH3, O. Ya, karena ini sudah masuk kan ya. Nah, sini berarti kan negatif ya. Ya, dia negatif karena ada elektron pi masuk. Ya. Nah, kalau sudah seperti itu, maka selanjutnya adalah yang ini, elektron di sini, ya, agar tidak negatif, agar netral lagi, ya, maka konsekuensinya dia akan balik lagi sini kan ya, ya. Tapi kemudian ini disusul ini yang putus, ya gitu, itu yang putus. Ya. Sehingga hasilnya nanti, kalau teman-teman bayangkan nanti dia akan menjadi kan gini ya, berarti nanti dia akan menjadi ini CH2, kemudian salah, ini O, ini C, ini ya, kemudian sini R, kemudian sini CH, sini O, di sini C, di sini O, di sini R, kemudian sini CH2, gitu kan ya. Dan sini adalah berarti di sini tadi adalah O ya, adalah O ditambah dengan tadi metil esternya. Ya, metil esternya kan berarti C-nya tadi di sini, sama R-nya di sini, sama di sini O, CH3. Nah, ya, ini kan sudah menjadi metil ester. Nah, ini untuk trigliserida yang di bawahnya. Ya, nanti disusul dengan yang ini, ya, disusul dengan yang ini, ya, yang di atasnya. Sehingga nanti ini semua, nanti ini hilang, ya, nanti ini hilang, ya, ini juga nanti akan hilang, ya, menjadi tiga metil ester. Dan ini, ya, nanti ini nanti akan bereaksi dengan asam, ya, bereaksi dengan misalnya H+ dari air misalnya, gliserol ini, ya, dia akan menjadi gliserol, ya, masuk H+, masuk H+ dari air, ya, H+ dari air, karena sini udah negatif, juga negatif, sehingga kalau ada air di situ, maka gliserol ini akan mengambil 3 H+ dari air, sehingga terbentuklah gliserol. Ya. Nah, ini terbentuklah ini metil ester dan gliserol. Ya. Oke. Nah, jadi hasil sampingnya kalau kita transestrifikasi adalah gliserol. Ya, gliserol ini juga banyak dipakai ya. Jadi nanti ini energi biodiesel, ya, biodiesel. Ya, sementara kalau gliserol itu nanti masuk ke industri ya. Bisa makanan, bisa kosmetik ya. Bisa kosmetik ya, bisa apa lagi ya, dan lain-lain ya. Ada banyak penggunaan gliserol atau gliserin ya. Kalau di pasaran biasanya namanya gliserin. Dijual dalam nama gliserin ya, tapi nama senyawa kimianya adalah gliserol. Ya, nanti mungkin teman-teman bisa cari lebih lanjut tentang apa penggunaan gliserin ya. Tahu saya biasanya untuk pelembab ya, untuk kosmetik ya, pelembab. Ya. Oke, itu. Nah, sekarang saya coba tunjukkan lebih detail lagi ya, bagaimana proses pembuatan. Nah, ini ya, saya coba tunjukkan ya. Ini kelihatan ya videonya ya, dan suaranya nanti mungkin kelihatan ya teman-teman ya. Kelihatan, Pak. Oke. Ini kelihatan di sini. Ini kemudian ini dia ngambil basah ya. Nah, itu basah ya. NaOH ya. Ini padatan NaOH dimasukkan. Anol. Oh, ini Pak.
campur. Nah, kemudian dibiarkan methyl ester atau biodiesel ya. Nah, kemudian diendapkan. Nah, ini ada glycerol, bawahnya adalah glycerol. Ada minyak glycerol. Oh, ya. Oke, itu. Selanjutnya saya tunjukkan lagi yang satu lagi. If your car has a diesel engine, it can run on biodiesel fuel, usually without requiring any modifications. While biodiesel and petroleum diesel are similar in energy efficiency and fuel economy, biodiesel is more eco-friendly. For starters, it can be made from what would otherwise have been waste. For example, from vegetable oil of your local fast food joint. Minyak di lantai ya. The restaurant simply discards its used fryer oil in a receptacle out back. Every few days, a vacuum truck comes by to collect it. In its current state, the oil contains water and food particles, making it unusable for biodiesel production, so the truck transports it to a filtering plant. There, they pump the oil into a holding tank, then heat it up to draw out the water. Once they drain the water, the oil is ready to enter a multi-stage filtering process. First, the oil goes through a vibrating sieve, which strains out the larger pieces of debris. After this first filtering, the oil is already visibly cleaner. Next, it passes through a second vibrating sieve. This one has a finer mesh, therefore it catches smaller particles of debris. After the second stage, the oil looks clean, but still contains microscopic debris. So it enters the third and final filtering stage, passing through 20 ultrafine filter cloths, which trap any particles larger than 1 micron in size. A micron is about 80 times smaller than the width of a human hair. The captured debris leaves a muddy residue on the filters. That vegetable oil which once deep-fried potatoes is now ready to cook up some diesel fuel. Another source of oil for making biodiesel is beef tallow, oil derived from cow fat. Biodiesel producers typically buy tallow from facilities like this one, which specialize in cleaning cow hides for leather tanneries. Sharp revolving blades shear off the fat from the back of the hide. The fat drops onto a conveyor, which moves it into a steam injection cook tank. The tank heats the fat to a gentle boil, extracting the oil. Everything else leaves the tank and drops into a waste container. The oil moves onward, passing through a two-stage filtration process. Whether the raw material is vegetable oil or beef tallow, the biodiesel producers refer to this main ingredient as feedstock. When the feedstock arrives at the biodiesel plant, it goes into a holding tank until production time. This demonstration illustrates the production recipe. They take the feedstock and combine it with methanol, a type of wood alcohol, as well as with a catalyst, which triggers a chemical reaction. A processing unit mixes everything thoroughly while applying heat and pressure. The resulting chemical reaction produces a harmless byproduct, glycerin, a common ingredient in soaps and cosmetics. Processing consumes much of the methanol. Then they remove even more, leaving just a tiny percentage of it in the finished biodiesel. To ensure their fuel meets international regulatory standards, the plant's quality control lab tests samples from each production run. In this flammability test, they heat the fuel to 135 degrees Celsius, then apply a flame to see whether the gases ignite. If they do, they have to remove more methanol to make the fuel safe. If they don't ignite, the fuel meets international safety standards. Biodiesel costs more at the pump, but emits significantly less carbon dioxide. Skemanya ya, skema industrinya ya, bagaimana kemudian biodiesel ini diproduksi untuk skema industri. Mungkin teman-teman bisa lihat contoh reaktor yang digunakan untuk memproduksi biodiesel. Saya dapat cepat ya. Oke, ini skemanya ya. Ya, ini 3 bahan utama membuat biodiesel. Ya.
ada minyak, ada metanol, ya, dan ada katalis. Tiganya dicampur, ya, dicampur, ya. Ya tentu dengan perbandingan tertentu ya kita bisa mengukur komposisinya. Ya, dicampur gitu kan ya. Ya, tentu pada temperatur tertentu juga ya. Tadi kita lihat itu pada temperatur tertentu. Ya. Ini terjadi reaksi. Nah, ini dikumpulkan ya. Nah, di sini ada 2 lapis ya. Ada minyaknya biodiesel di atas, ada gliserol atau gliserin ya di bawah. Ini ya. Gliserin ini kemudian dipakai untuk tadi ya, untuk industri makanan atau industri kosmetik ya, itu bisa. Sementara biodieselnya digunakan sebagai bahan bakar. Ya. Nah, gliserolnya nanti dijual sebagai gliserin ya untuk industri. Oke. Nah, itu ya teman-teman ya, penggunaan biodiesel ya, biodiesel. Ya. Biodiesel ini metil ester itu ya, metil ester atau untuk biodiesel ya, dia punya kendala ya sebenarnya ya. Jadi karena metil ester itu ya, karena ya punya banyak punya dia punya banyak atom ya, sehingga kemudian ikatan hidrogennya kuat ya, sehingga nanti akibatnya apa, titik nyalanya itu tinggi ya, kalau titik nyalanya tinggi kan sebenarnya kurang bagus untuk digunakan sebagai bahan bakar. Itu titik nyalanya sekitar kalau di sini 190 derajat Celcius ya. Jadi baru terbakar di 190 derajat Celcius gitu. Ya. Kemudian selain itu juga dia punya kelemahan ya. Kelemahan lainnya selain titik nyala tinggi, kelemahannya juga sebenarnya dibandingkan dengan solar ya. Kalau solar itu energinya bisa 130.000 ini satuan energi bahan bakar BTU. Kalau biodiesel itu hanya 128.000 BTU ya, ini ya. Oke. Nah, dua kelemahan ini itu sangat kontras dengan solar ya. Solar itu kita tahu ya bagian dari konvensional ya. Kalau ini tadi ya, dibandingkan dengan solar ya, solar itu titik nyalanya ya, titik nyalanya cepat ya, hanya 90 derajat Celcius gitu ya. Kelebihannya metil ester itu kan ya, kelebihan ya, metil ester itu adalah ya ini ramah lingkungan kan ya, alternatif lah gitu kan ya. Kemudian dapat diperbaharui ya, jadi dia dapat diperbaharui ya. Beda dengan solar ya. Solar itu tidak dapat diperbaharui karena dia adalah energi fosil ya. Ini 1 BTU itu sekitar 1055 joule ya, nanti bisa tolong konversi ya. Semua itu kelebihannya. Dia ramah lingkungan, dapat diperbarui, dan juga dia lebih licin ya, dibandingkan dengan solar, sehingga dia bisa menjadi pelumas ya, bagi mesin ya, bagi mesin kendaraan ya, bagi mesin atau piston ya, atau piston kendaraan. Dan yang saya adalah tidak mengandung kayak, karena dia prosesnya bukan dari alam ya, jadi dia tidak mengandung sulfur ya, jadi tidak mengandung sulfur. Sementara kalau kita tahu bahwa sulfur itu kalau kita bakar, misalnya bakar dengan solar misalnya, karena dia berasal dari perut bumi, solar itu kan berasal dari perut bumi ya. Nah, bisa kita perkirakan kandungan sulfurnya itu ada, karena sulfur itu banyak juga di perut bumi ya. Sehingga kalau kita bakar solar, maka bisa saja kemudian kita juga akan bakar sulfur, dan sulfur itu teman-teman tahu adalah salah satu penyebab karsinogen ya. Tapi kalau yang metil ester ya tentu tidak akan mengandung sulfur, karena kita produksi sendiri dari minyak nabati ya, maka sulfurnya mungkin tidak ada. Nah, untuk kemudian mengatasi, jadi meskipun metil ester itu punya kelebihan dia ramah lingkungan, dapat diperbarui, kemudian lebih licin dibandingkan dengan solar, kemudian juga tidak mengandung sulfur sehingga tidak menyebabkan karsinogen, tapi dia juga punya kelemahan ya. Kelemahannya adalah titik nyalanya terlalu tinggi sehingga sudah terbakar, dan juga energinya sebenarnya rendah ya dibandingkan dengan solar. Sehingga metil ester atau biodiesel ya, jadi biodiesel ya,
digunakan ya dengan cara dicampur ya, dengan cara dicampur ya dengan solar ya. Nanti namanya ini ya biosolar ya. Ini teman-teman sudah sering dengar ya, ada istilahnya biosolar, banyak sekali di SPBU sekarang ya, khususnya SPBU antar kota ya, karena yang banyak menggunakan solar itu kan sebenarnya adalah kendaraan-kendaraan mesin diesel ya, mobil truk, mobil tangki yang sering menggunakan mesin diesel, sehingga banyak di SPBU antar kota itu biasanya menyediakan juga biosolar. Nah, jadi biasanya digunakan sebagai biosolar. Oke, seperti ya. Nah, biosolar ini nanti juga macam-macam ya biosolar itu ya. Jadi sama seperti bioetanol, dia juga punya model, ada B5, ya, kemudian ada B10, ya. Berarti kalau B5 itu berarti biodieselnya 5%, kalau B10 berarti biodieselnya 10%, ya, dan seterusnya. Dan seterusnya. Itu juga ada seperti itu. Ya. Jadi dia digunakan sebagai biosolar ya. Dan biosolar itu sudah banyak ya, sudah banyak digunakan ya di Indonesia, itu sudah banyak yang menggunakan biosolar ya, karena di Indonesia juga mesin-mesin kendaraan bermotor banyak juga dalam bentuk mesin diesel ya. Jadi sangat umum digunakan di Indonesia untuk yang biosolar. Ya. Perhatikan ya, ini ya. Ini ada B20 dan seterusnya ya. Ada B30. Ini banyak ya di Indonesia, banyak ya, banyak diproduksi di Indonesia untuk yang biodiesel. Ya, ini ya beberapa contoh gambar, teman-teman bisa perhatikan ya. Di SCBU juga sudah banyak ya menjual biosolar, ini biosolar itu dijual di Indonesia ya. Karena emang di Indonesia ada banyak sekali mesin motor, mesin kendaraan mobil ya yang menggunakan mesin diesel ya. Ya kemudian ya dibandingkan dengan bioetanol, maka penggunaan biodiesel itu lebih banyak di Indonesia dibandingkan dengan bioetanol ya. Bahkan dulu pernah kunjungan industri ke kok lupa namanya. Ya dulu pernah ngantar teman-teman kimia ya, apa namanya, kemana kok lupa ya. Jadi di industri itu mesinnya, karena mesinnya masih banyak menggunakan mesin diesel ya, mereka memproduksi sendiri biosolarnya ya. Jadi mereka bisa memproduksi sendiri biosolarnya ya, sehingga kemudian mereka bisa mandiri dari sisi energi bahan bakar dari mesin-mesin yang mereka gunakan ya. Lupa sih nama tempatnya, di daerah Semarang, Ungaran ya, daerah Ungaran, saya lupa, yang produksi jamu-jamu itu ya, kok lupa ya. Ya, di sana mereka sudah menggunakan biosolar secara mandiri. Itu ya. Oke, selanjutnya kita bahas bagian terakhir adalah perkembangan ya. Jadi ya mungkin perkembangan riset ya, atau riset biodiesel ya. Riset biodiesel ya, riset biodiesel. Dulu ya cukup banyak ya yang menggunakan biodiesel, karena memang biodiesel itu enaknya karena bisa diproduksi dari berbagai macam minyak nabati ya. Di Indonesia itu pernah sangat ramai yang menggunakan misalnya biji jarak ya, minyak biji jarak. Biji jarak ya, tanaman jarak ya. Tanaman jarak itu teman-teman sekira tahu ya. Nah, itu banyak dulu digunakan, meskipun akhir-akhir ini memang sudah mulai berkurang ya orang yang melakukan penelitian di bidang biodiesel ya. Nah, cuma saya perlihatkan ini yang sekarang masih jalan itu dan masih banyak melakukan penelitian di bidang biodiesel. Untuk biodiesel itu adalah sebentar, saya tunjukkan di modulnya ya. Ya, di sini saya tidak ada ya. Ya, kalau teman-teman tahu kan ya, tanaman jarak ya. Ini dulu sangat ramai di Indonesia ya, karena memang bisa menghasilkan minyak ya. Ya, dulu juga pernah ada kakak angkatan teman-teman itu ya. Mas siapa lagi namanya? Angkatan 2008 ya. Mas Miftah ya, kalau nggak salah itu namanya Mas Miftah. Dulu pernah ikut lomba penelitian dan dapat juara. Jadi dia mengambil minyak pepaya ya, minyak pepaya, dikeringkan dulu bijinya, bukan minyak biji pepaya, dikeringkan bijinya, kemudian kalau sudah banyak nanti dipres, nanti ada minyaknya, meskipun sedikit ya, ada minyaknya, dan itu diolah jadi jadi bahan untuk membuat biodiesel ya. Jadi biji pepaya ya, jadi biji pepaya itu dikeringkan ya. Sekarang ada banyak sekali sumber-sumber minyak di Indonesia yang kemudian akhirnya digunakan sebagai bahan baku untuk biodiesel ya, salah satunya biji jarak ini. Nah, cuma kemudian tidak berkembang lagi, tapi sekarang ini yang jadi banyak berkembang itu adalah
Eh, Nah, ini teman-teman ya, kalau teman-teman baca di modulnya ya. Nah, ini katalis yang sering digunakan dalam produksi biodiesel, ya sebagai sebutkan adalah katalis ini NaOH atau KOH, ya kalium hidroksida atau natrium hidroksida. Keduanya adalah katalis homogen. Ya, katalis homogen itu artinya sefasa dengan biodieselnya ya. Biodieselnya atau dengan minyaknya. Minyaknya itu adalah cair, ya sementara KOH dan NaOH juga larutan ya, sehingga sama-sama sefasa dengan. Nah, sehingga problemnya apa kalau sefasa itu adalah pemisahannya sulit ya. Ini ya, pemisahan katalis itu sulit ya, karena katalisnya kan harus dipisahkan lagi ya, itu sulit ya karena dia sudah terlarut ya dalam air atau dalam minyak itu dia sudah terlarut ya, sehingga sisanya tersebut dapat mengganggu proses pengolahan biodiesel. Jadi sisa katalisnya NaOH-nya, KOH-nya itu bisa mengganggu karena nggak bisa dipisahkan karena dia homogen ya, homogen dengan reaktannya atau dengan produknya ya. Nah, gini ya. Jadi ada problem kalau kita menggunakan katalis homogen. Ya, jadi dulu orang menggunakan katalis homogen KOH dan NaOH. Nah, tapi kemudian kita tahu ya kalau di kimia itu kan basa itu tidak hanya basa KOH, basa NaOH. Ya, bahkan basa-basa yang sifatnya padatan juga sangat banyak ya. Basa padatan seperti ini, kalsium ini ya, kalsium karbonat ini. Di sini CaCO3 ya. Ini harusnya kalsium CaCO3 harusnya sini ya. Nah, nanti dia akan menjadi kalsium monoksida ya. Nah, kalsium monoksida ini kemudian bisa digunakan sebagai katalis ya, katalis basa ya. Jadi CaO, kalsium monoksida itu bisa digunakan sebagai katalis basa. Ya, kalau teman-teman lihat persis sebenarnya ya. Jadi prosesnya awalnya CaO digunakan untuk mengubah alkohol menjadi alkoksida, atau kalau kita pakai metanol berarti jadi metoksida ya. Nanti akan jadi metoksida dan selanjutnya prosesnya sama. Ya. Nah, ini kemudian banyak orang melakukan penelitian menggunakan bahasa-bahasa yang heterogen, ya khususnya bahasa-bahasa padatan. Ya, CaO itu kan padatan ya, sudah beda fase dengan produk dari reaksi esterifikasi maupun transesterifikasi ya. Selain itu juga ada beberapa di sini ya, ini ada beberapa ya material-material oksida, ya logam-logam oksida yang sering digunakan sebagai katalis untuk memproduksi biodiesel ya. Ini ada magnesium monoksida, kemudian ada SiO2, ada tadi sudah. Ya, ini ya. Ini ada beberapa yang sering digunakan ya, garam-garam padatan yang sering digunakan. Jadi modulnya teman-teman bisa lihat itu. Ya. Nah, ini yang kemudian orang sekarang banyak melakukan penelitian yaitu menggunakan padatan-padatan atau logam-logam oksida sebagai katalis. Ya. Dan di kimia UIN Sunan Kalijaga itu juga saat ini ya lebih banyak masuk ke katalisnya. Ya, saya bukakan ya beberapa contoh yang kakak angkatan kalian yang pernah melakukan penelitian biodiesel, tapi itu lebih banyak ke modifikasi katalisnya. Ya. Yang terakhir kemarin itu saya nguji siapa namanya? Itu juga biodiesel tapi dia modifikasi katalis. Siapa namanya? Mas Prianto ya, Mas Ahmad Adib, angkatan 2016. Ya, ini sintesis biodiesel dari minyak kelapa ya, tapi menggunakan prekatalis garam. Ya, jadi garam ini nanti akan membuat basa di dalam reaksinya. Dia bisa membuat basa ya. Jadi dia modifikasi dengan cara menggunakan elektrokimia. Jadi dia reaksi elektrokimia yang bisa menghasilkan basa ya. Kemudian ini juga ada angkatan 2013 ya. Ini juga dia menggunakan metode elektrolisis sama dengan Prianto ya sebenarnya. Persis sama dengan Prianto sebenarnya. Ya, ini juga di atas. Ya, kalau ini pendidikan ya. Ini masuk pendidikan ya. Jadi ini juga katalisnya adalah katalis magnesium aluminium. Kemudian ini ada, nah ini juga menarik ini ya. Ini Mas Maslan ya. Maslan itu 2015. Ya, ini adalah Ni zeolit. Nah, ini sepertinya kalau katalis seperti ini katalis komposit ya, namanya katalis komposit. Biasanya ini Pak Didik ya, biasanya Pak Didik Kusdianto, karena Pak Didik itu bidangnya ada di katalis ya, beliau banyak melakukan penelitian tentang katalis, karena itu katalis untuk biodiesel ya. Ini adalah jadi menggunakan modifikasi katalisnya, jadi katalis padat ya. Ini kalau ini elektrolisis ya, elektrolisis. Kalau Mbak Laila ini KOH katalisnya, tapi ini bukan di katalisnya kalau ini ya. Oke ya, jadi nah ini juga zeolit ya untuk reaksi esterifikasi ya, tapi dia menggunakan zeolit ya sebagai sumber katalis ya. Nah itu ya, jadi beberapa penelitian sekarang ya termasuk di kimia UIN itu lebih banyak menggunakan modifikasi katalis ya untuk memproduksi biodiesel ya. Oh ini Pak Sri Sudiono ya, pembimbingnya ini Pak Sri Sudiono, tapi ini pendidikan ya. Oh ini sepertinya dia cuma sumber jadi kerjakan terus dia modifikasi. Ini pendidikannya. Oke, nah itu ya beberapa
perkembangan juga ya terkait dengan biodiesel ya. Mungkin nanti di antara beberapa teman-teman yang belajar tentang biodiesel ini tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan biodiesel ya, nanti bisa masuk ke modifikasi katalisnya. Karena setahu saya yang banyak diteliti sekarang di biodiesel adalah modifikasi di katalisnya. Ya, gimana caranya bisa mendapatkan katalis basah yang bagus untuk proses transestrifikasi dari minyak ya. Nanti mungkin bisa diskusi dengan Pak Didik Krisdianto yang sekarang banyak penelitiannya juga mengembangkan terkait dengan katalis. Baik, sekira itu teman-teman untuk sore hari ini terkait dengan biodiesel.